Hai, selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana nih kabar Anda dan maneh semua? Upil nyaga ditaruh di tembok kan? Kali ini saya mau coba rangkum film horor, berjudul Lu Lebay, rilisan tahun 2022. Sebelum nonton, alangkah imut-imutnya Anda semua. Jika subscribe, share, and like ya, agar channel ini lebih berkembang lagi di tahun baru ini. Hatur nuhun. Scene berawal, ketika sepasang pasutri bernama Aaron dan Vivian sedang memecahkan cermin-cermin di rumahnya. Mereka pun juga di sana sambil menjaga bayi mereka yang bernama Zeh. Namun ada sesosok makhluk yang mendekati Zeh. Tetapi Aaron akhirnya meninggal. Dan Zeh pun rupanya menjadi korban para dedemit yang keluar dari cermin. Scene lalu berpindah beberapa tahun kemudian, di mana pasutri muda yang bernama Rachel dan suaminya John, pindah ke sebuah apartemen subsidi OKOC, bersama bayi mereka yang bernama Ellie. Tidak berselang lama, mereka mendapat kiriman paket untuk bayi mereka. Rupanya pengirim paket itu adalah Vivian, yang ternyata kakak dari Rachel. Di dalam kardus paket itu, terdapat juga buku lagu pengantar bayi tidur berbahasa Ibrani. John yang merupakan mantan penganut agama Yahudi pun, mencoba menerjemahkan tulisan yang berada di buku itu. Dilanjutkan dengan Rachel yang melantunkan nada yang ada di not balok di dalam buku tersebut. 6 bulan kemudian, Ellie tumbuh menjadi bayi sehat dan montok. Si gemoy Ellie rupanya hari itu sedang rewel, dan John sebagai ayahnya tidak bisa membantu Rachel menenangkan Ellie. Karena John harus gadak mencari duit. Malam pun tiba, Rachel yang jangar mendengar anaknya rewel terus, kemudian mencoba melantunkan nada dalam buku pengantar tidur, yang mereka dapat dari Vivian. Dan ajaibnya, si gemoy Ellie rupanya menjadi tenang dan tidur mendengar nyanyian ibunya. Kalau anak saya mah bisa tidurnya, kalau dengar lagu Sepultura. Wah kakak maaf bercanda, ketika Rachel sedang tidur bersama suaminya, tiba-tiba dia terbangun dan mengecek CCTV yang berada di kamar Ellie. Dan yang bikin rewuas, Ellie melihat muka menyeramkan di samping bayinya. Ellie yang kaget kemudian langsung menuju kamar anaknya. Tetapi dia tidak menemukan apa-apa di sana. Keesokannya Rachel membawa Ellie untuk belanja kebutuhan bayi di supermarket. Tapi yang aneh, listrik di supermarket itu pun mati karena kehabisan token. Rachel yang panik pun mencoba mencari pertolongan di sana. Tetapi dia malah dikagetin oleh sosok wanita menyeramkan yang ujuk-ujuk berada di supermarket tersebut. Setibanya di rumah, Rachel merasa ada yang meneror keluarganya. Terlebih Ellie, anak semata wayangnya. Ketika dia lagi duduk bersama anaknya, tiba-tiba lampu apartemennya mati. Rachel yang merasa ketakutan, mendengar tangisan bayi di kamar Ellie. Tetapi sesuatu muncul dari lemari kayu buatan IKEA. Rachel yang soak kemudian keluar dari unitnya, kemudian bertemu dengan suaminya yang baru pulang nyari duit. John yang mendapat laporan dari Rachel, bahwa ada seseorang ada yang di dalam unitnya, langsung mengecek ke dalam. John yang siaga 45, kalau ada garong di rumahnya.
malah membacok burung kesayangan dan kebanggaannya, yang bernama Papo. Kalau burung kamu namanya siapa? Mereka pun akhirnya saling curhat apa yang mereka alami. Dan mereka pun yakin, bahwa sosok yang menghantui mereka sama dengan gambar yang ada di dalam buku pengantar tidur bayi mereka. Mang John akhirnya berinisiatif untuk membuang buku itu dari rumah mereka. Mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk tidur bersama Ellie. Tetapi John terbangun mendengar tangisan anaknya dari luar kamar, padahal kan Ellie tidur bersama mereka. John pun terus berjalan, dan dia ternyata malah nyampe ke tempat pembuangan sampah. Dan ternyata suara tangisan Ellie, bersumber dari buku pengantar tidur yang John buang, yang akhirnya dia ambil kembali. John kemudian berinisiatif untuk menemui Rabi Yahudi, yang bernama Rabbi Simowitz. Hey, John. Untuk mengusir makhluk yang mengganggu keluarga mereka. Tetapi Rabbi Simowitz tidak bisa membantu banyak, dan hanya menceritakan asal-muasal iblis wanita tersebut, menurut versi agama Yahudi. Di sisi lain Rahel menemui kakaknya Vivian yang ternyata berada di rumah sakit jiwa. Rahel kemudian menanyakan tentang asal-usul buku tersebut. Kemudian Vivian menjelaskan, bahwa setan wanita yang berada di buku tersebut bernama Lilith. Yang punya nama panjang terlilit hutang. Vivian kemudian meminta adiknya, untuk mengeluarkan dirinya dari sana, agar dia bisa membantu mereka. John bersama Ellie pun tiba terlebih dahulu di rumah. Tetapi John mendengar keran air yang masih menyala di dalam toilet. John pun meletakkan anaknya di atas lantai sendirian. Tetapi Ellie rupanya sedang diintai oleh makhluk botak, yang bernama Golem, yang ingin mencelakainya. Ketika Ellie hampir memegang pecahan kaca yang si tuyul tadi jatuhkan. Untungnya Vivian dan Rahel segera menyelamatkan Ellie. Di sisi lain John ditelepon oleh seorang Rabi Yahudi, yang bernama Rabbi Cohen. Rabbi Cohen mengetahui kisah John dan keluarganya, dari Rabbi Simowitz. Dia pun menyuruh John untuk datang ke tempatnya. John yang akhirnya tiba di rumah Rabbi Cohen, kemudian diantar oleh anak buah sang Rabbi untuk menemui dirinya. Berpindah ke scene lain, di mana Ellie sedang tidur, ditemani oleh ibunya. Tetapi tiba-tiba para golem berdatangan, untuk mencelakai Ellie. Tangisan Ellie rupanya membangunkan ibunya serta Vivian. Berpindah lagi ke rumah Rabbi Cohen, di mana John disuruh menyalakan lilin serta membaca mantra, agar Lilith bersama gengnya bisa pergi dari rumah John. Tetapi John yang lagi rurusuhan untuk pulang ke rumahnya, malah diganggu kembali oleh Kron. Balik lagi ke rumah Rahel, di mana Rahel mendapati kakaknya Vivian, malah menyanyikan lagu terlarang pengantar tidur sambil menggendong Ellie. Rahel yang ternyata ada maksud jahat mencelakai anak adiknya, kemudian berkelahi dengan Vivian. Tetapi Vivian yang cuma bisa tiktokan, akhirnya kalah gelut dari sang kakak. Dan benar saja Lilith akhirnya muncul di sana, yang kemudian membawa Ellie ke dunianya. Di sisi lain, Rahel yang sudah sadar, mendapati anaknya sudah hilang dari tempat tidurnya. Namun tiba-tiba Vivian kemudian menarik Rahel ke dimensi lain, dari dalam cermin. John yang telat sampai di rumahnya pun, hanya bisa melihat istrinya yang sudah ada di dalam cermin.
John pun kaget, bahwa posisi Ellie sudah digantikan oleh bangkai golem. Di dimensi lain, Vivian kembali menjelaskan bahwa anaknya belum mati, dan Ellie masih bisa diselamatkan. Balik lagi ke rumah John, di mana dia mulai menyalakan lilin dan membuka penutup cermin, agar dia bisa menemukan istrinya. Tetapi tiba-tiba muncul lagi, si kembaran mak lampir di hadapan John. John kemudian membaca ajian, untuk mengusir si jurik tua bangka tersebut. Kembali lagi ke Rahel, di mana dia mendengar tangisan anaknya di suatu tempat. Tetapi yang bikin Rahel bingung, rupanya banyak bayi yang ikut menangis. Dia pun berhasil menemukan anaknya, tetapi Tete Lilith mulai menampakkan batang hidungnya. Lilith pun mengambil Ellie kembali dari tangan Rahel. Di saat Rahel bingung harus berbuat apa, tiba-tiba Vivian muncul menusuk Lilith. Vivian kemudian mencoba menghalau Lilith, dan menyuruh Rahel pergi bersama bayinya. Namun Vivian pun, harus jadi korban kemarahan si Ratu Jurik. John yang terus membacakan mantra sambil menyalakan lilin, akhirnya bisa membuat Rahel dan anaknya keluar dari sana dengan selamat. Tetapi ada yang janggal, rupanya bayi tersebut bukan Ellie, melainkan Z anak Vivian, yang rupanya masih hidup. Z pun akhirnya dirawat oleh mereka berdua, sampai tumbuh besar. Dan mereka pun berniat untuk masuk ke dimensi Lilith, menggunakan buku pengantar lagu terkutuk itu. Dan endingnya, Vivian pun berubah menjadi Kron, atau asprinya si Lilith. Yang sekarang ngasuh Dede Ellie di dunianya. Alhamdulillah beres juga alur ceritanya. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Assalamualaikum.